Mama Muda, wow, Mama Muda tuh kan harus selalu yang wow, ya kan? Sebenarnya biasa. Kalau ngomongin Mamah Muda, paling nggak kuat. Tawan ya mobil ini. Paling nggak kuat loh Mamah Muda itu. Oh, gimana sih? Mamah Muda itu lain topik, Pak. Oh, gitu. Karena Mamah Muda itu bagian daripada kepulauan-pulauan Indonesia yang mesti dilestarikan dan Apa hubungannya sama pulau-pulau Indonesia, Pak? Gak ada hubungannya sama pulau-pulau di Indonesia. gengs yang punya mau tahu nih. Mau tahu aja. Yang harus garis bawah itu apa jadinya? Bukan orang munafik, kami pembohong tapi di depan lensa. Nggak tahu kan? Gue pernah jadi apa gara-gara acting. Kan pernah jadi apa? Nggak pernah jadi apa-apa juga. Motau. Itu saya, Pak. Itu dia nih yang punya Motau nih, gengs. Tahu nggak gengs yang punya Motau nih? Mau tahu aja. Ya, sekarang kita semua pengen tahu nih. Waduh. Sebenarnya Ojo Ramdan. Ojo Ramdan. Pertanyaannya adalah Jeng jeng. pengen ngobrol, nggak apa-apa ya? Gak apa-apa dong. Di Motau kan semua orang mau tahu kan? Iya benar. Ya, Jadi nanya apa? sebenarnya Hah. langsung nih satu pertanyaan mungkin banyak. Jadi pertama, kenapa suka di dunia acting katanya, dan kapan mulainya dan kenapa bisa sampai di saat ini? Oh gitu, bagaimana ceritanya ya? Mau tahu nggak? Tahu. Jadi dulu ceritanya kenapa gue masuk di dunia acting? Mau tahu. Belum jelasin ntar. Oke, mau tahu. Dulu tuh saya waktu Oh gitu. belum Pak, Oh. belum. Kenapa ada di dunia acting tuh dulu waktu SMA? Saya bingung. Lahir nih. Oh, SMA udah lahir, udah umur ya 15-an, 14. Di SMA itu gue bingung. Orang-orang teman-teman gue pada Laki masuk. mau perempuan sukanya enggak? Bukan. Itu jelas dong perempuan. Oh Dong. iya benar. Oke, ini kapan jelasin gue? Jadi waktu SMA tuh teman-teman gue pada masuk ekskul. Gue bingung mau ekskul apaan, gue bilang. Adalah ekskul basket pertama kan karena ada perempuan cantik yang gue incar. Ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler. Gue nggak belibet nih, biasa belibet nih gue. Berarti kan ini gara-gara mau tahu Mau kayak. tahu. Nah, terus begitu masuk ekskul, gue bingung mau ambil apa. Ada basket. Basket gue ambil karena ada perempuan yang adik kelas suka basket kan. Gue berharap dapat rayuan dia kan. Oh, lo mau ambil itu? Iya, ikut basket tuh maksudnya itu. Nggak ada gol-gol Dulu gitu. gue mau ambil gitu juga tuh. Basket juga dulu. Enggak, ekskul. mau ambil komputer ya, siangin tangkep, Pak. Ini itu maling Pak. Ya, terus akhirnya gue masuk, tetap juga perempuan itu nggak suka sama gue kan. Nah, bingung akhirnya Kenapa? gue keluar. Gara-gara apa nggak suka? Tetap basketnya gue nggak jago-jago amat. Oh, gitu. bukan Ada yang dari lebih muka? jago. Bukan dari Bukan. muka. Oh, Kalau bukan. muka dulu gue ganteng banget. Oh, Sekarang masih. tetap. Bebas. Kalau cantik kan perempuan gue. Tetap ganteng. Iya, ini ngomong Belum oplas. Terus untuk kacanya kayak ini. Ada kacanya ini Pak. Oh, ada. Hanya orang-orang yang punya Mata bagus ya, mata baik mata ya. batin yang bagus, yang sering puasa dan kemis yang bisa lihat kacanya. Lihat, Pak. Berarti nggak pernah puasa dia. Oh. Yang puasa dan kemis dia. Iya, benar. Gitu. Terus setiap hari soalnya bos. Enggak terus. Bahaya puasa tiap hari ini antara amal ibadah atau memang duitnya lagi bokeh nggak punya duit untuk beli beras. Kayak dua-duanya, Pak. Dua-duanya. Iya terus gitu Pak, akhirnya nggak menarik kan. Gue ikut ekskul pencak silat. Pencak silat juga bingung gitu, gerakannya gitu-gitu aja. Gue bosan. Suatu ketika ada tuh namanya ekskulnya teater. Foto. Jadi di sekolahan itu pada awalnya ada ekskul teater. Pertama masuk ke ekskul teater karena ada anak asli. Kalau di Bandung itu Oh, ada ini sekolahnya di mana, Di? di Bandung. Gue di Bandung. Sekolah. SMA berapa tuh? Gue SMA-nya swasta Pak. Oh, bukan. Ada salah satu SMA. Oh, SMA 3 tuh wow. Yang ada tamannya kan. Ini SMA 3 ya, SMA 3. Pasti kelulusannya kalau nggak perguruan tinggi negeri, UI, ITB dan sebagainya. Lulusan UI, ITB dan sebagainya, pasti jauh-jauhnya jadi pejabat negara. Tapi kan belum tentu. Kan Oh, semua pilihan. Enggak, rata-rata begitu Pak. Oh, gitu. Jadi negara. Jangan ngegas dong. Enggak. Ini ngasih tahu aja dulu kenapa SMA 3, SMA 5 di Bandung tuh rata-rata tuh perguruan tinggi langsung masuk perguruan tinggi jadi pejabat negara. Tapi negaranya nggak maju-maju. Iya, tapi kan hidup itu pilihan, Pak. Benar ya? Pilihan gimana Ya, maksudnya? maksudnya nggak ya kita kan nggak harus ke sana jadi pejabat dan segala macam. Iya. Masih bisa setelah kita selesai SMA misalnya maupun di mana kita SMA-nya kita memilih untuk bisa breaking ya ada sekolahnya juga. Betul. Iya kan nggak harus maksudnya begitu, benar nggak sih?
Nggak tahu bener apa nggak ya? Kacau nih. Bener. Terus dah. Ya udah, akhirnya gue masuk ekskul teater. Nah di situ gue langsung jadi ketua teater, langsung acting. Langsung jadi ketuanya. Langsung ketuanya pak. Karena langsung bisa acting. Oh enggak, Oh, kok bisa jadi ketuanya? karena yang lainnya pada takut. Oh, karena gede sendiri dulu. Saya tinggi sendiri gitu, yang lain pada kecil. Ya udah gue. Dimanfaatin lah ya. Oh, Anda Nah disitulah nama gue ojol tuh di situ gitu. Sebenarnya nama asli siapa? Ramdan Setia. Keren kan nama gue kayak dokter. Ramdan Setia. Ramdan Setia. Kenapa jadi ojol tuh? Itu dia baru gue tuh masuk teater kan ada namanya pelajaran di imajinasi. Gue konsentrasi, gue berimajinasi di sebuah padang rumput. Kenapa padang pasir nggak? Padang rumput, gue naik kuda, gue menceritakan lah, menceritakan apa yang terjadi. Bahasa Indonesia, tiba-tiba bahasa Indonesia gue kecerdasan dan bahasa Sundanya. Ojol-ojol, gue jatuh dari kuda itu. Nah dari situ orang pada ketawa. Ojol-ojol, tiba-tiba. Tiba-tiba ojol. Dan gue orangnya memang di suatu komunitas tiba-tiba datang, tiba-tiba nggak ada, tiba-tiba ada, tiba-tiba nggak ada gitu. Oh, suka-suka ya. Ojol-ojol gitu dia orangnya. Ya Allah, ojol-ojolnya. Begitu. Nah, jadi Sundanya tuh ya bahasa pertama Sunda. kenapa gue ikutin acting karena dari SMA gue udah ikutan ekskul teater. Jadi gue suka acting memang. Oh, memang suka acting, memang Mm-mm. suka. Sampai di suatu hari ini gue belajar, pelajaran matematika paling malas pelajaran matematika. Kayak semua orang ya. Semua orang ya. Gue pikir gue Fisika doang. juga. Matematika. Jadi gue pelajaran matematika sama temen gue berdua. Temen gue juga anak ekskul teater juga tuh di sekolahan. Oh, jadi gue acting seolah-olah ngerti pelajaran itu. Gurunya senang kan menjelaskan. Padahal Alhamdulillah. Gue nggak tahu kan. Akhirnya begitu. Oh ini tuh ini bagian dari ini. Gue acting tuh sama temen gue. Akhirnya dipanggil. Oh Ramdan sini. Ayo coba kerjain soal nomor 1. Neng. Padahal gue acting doang. Gue dipanggil ke depan. Gara-gara disangkanya bisa kan. Begitu gue di depan begini aja dikasih soal. Kok diem aja Ramdan katanya. Gue diem aja. Gue kira ngerti kata gurunya ke dasar Mr. Bean kata dilemparin kapur tau. Gara-gara acting tuh bro. oh, dia emang suka ngebohong loh. Bukan bohong itu acting pak. Lah, acting. Oh, maaf. Acting itu bagian dari bohong ya. Karena- Iya betul. Tapi kami bukan orang munafik. Oh betul, itu yang harus diperjelas ya. Nah, Digaris bohong sih. bawahi kalau bohong. Acting itu bohong tapi kami bukan orang munafik. Oh, Karena orang tapi munafik. pembohong juga enggak? Enggak dong. Oh, enggak. Yang Bohongin. harus digaris bawahi itu apa jadinya? Bukan orang munafik. Kami pembohong tapi di depan lensa. Mau tahu? Ini juga tukang bohong. Awas dalam-dalam loh, Begitu terbiasa. pak. Awalnya kenapa acting tuh suka acting ya. Terus kenapa acting itu menjadi Bagian dari. penting? Penting di dalam hidup ojol, Mang Ojol. Iya karena gimana ya? Ramdhani Setia Ramdhani. Oh iya, Ojo Ramdan Setia. Abis gimana? Gue matematik nggak pintar, ya kan? Mau jadi ilmuwan juga nggak bisa. Sekolah juga nggak minat. Mata pelajaran tuh gue nggak minat. Begitu ada sekolah tuh lebih tertarik karena Lebih enjoy. suka lapangan kali ya. oh, karena enjoy ketemu banyak orang. Terus gue gini loh, Bisa bercerita, bisa berbagi. lu untuk menjadi seorang dokter atau untuk menjadi seorang presiden tuh lu nggak harus perguruan tinggi pak. Tapi kalau di sekolah acting itu lu bisa jadi apa aja, ya nggak? Iya betul, betul. Wih, nggak tahu kan? Gue pernah jadi apa gara-gara acting. Kan pernah jadi apa? Nggak pernah jadi apa-apa juga. Ya maksudnya lewat acting kita bisa jadi apa aja pak. Tapi terus terang gue suka acting lo di yang Apa tuh? Suami Takut istri. Nah, jadi orang Padang. Sebenarnya kan aslinya kan orang Sunda nih. Oh iya. Sunda Tulen. Nah itu Sunda pisan. Sunda pisan ya. Ya. Saya orang Sunda juga nggak di calling soal sana. Nggak jadi orang Sunda di calling Sunda ya. Jadi kenapa maksudnya observasinya seberapa gitu sampai pasti bahasa Padang. Itu sampai- dia pak. Itu perjuangan memang. Saya ini memang selama sinetron tuh jarang dapat nemu peran orang Sunda karena taunya setelah dari di situ taunya gue orang Padang. Jadi orang Padang, orang Sumatera, orang Batak gitu kan. Iya kan berbagai sutradara dari situ lepas Berbagai jadi terus Mm-mm. kebanyakan orang bukan Sunda nggak pernah jadi orang Sunda. nggak percaya orang Sunda. Pernah Pak Haji Deddy Mizwar pernah bilang, kan gue pernah ada satu FTV namanya FTV di Pak Haji Deddy Mizwar tuh perannya sama Om Tio Kusadewo kan. Oh. Ditawarin sama Astradanya, Pak ini apaan, memang dia bisa Sunda katanya gitu kan. Dia nggak tahu gua orang Bandung kan, orang Sunda asli. Begitu gue main, oh bagus katanya. Sebuah perantara untuk mengekspresikan jiwa dalam mencari nafkah keluarga. Oh, oke. Karena gini, karena kan Kayak berarti dari bener tahun 90-an dong ya. Iya 90-an gue. Tahun berapa tuh masuk di entertain? Kalau di dunia entertain bu nggak bukan 2000-an lah saya, 2000-an. Pertama masuk TV itu
dulu ada program di TPI namanya Asep Show. Oh iya. Gue dapat Asep Show, 6 episode lah. Teman-teman dari Bandung satu grup. Oh benar. Asep Show. Oh awalnya di situ ya. Awalnya di Asep situ. Show. Jadi memang acting itu adalah perantara untuk bisa berkarya Dan mencari nafkah. karena gini dulu Sebentar, ini saya dulu waktu ekskul teater sempat saya nonton film ada namanya Bintang Jatuh. Ada namanya peran Dwight namanya, pokoknya anting dan sebagainya. Dian Sastro belum jadi apa-apa Pak, belum jadi apa-apa Dian Sastro. Ini udah jadi jagoannya, bukan main ini orang lama. Jadi duet ya dulu. Kenapa kok bisa jadi peran bergundal begitu Pak? menyesuaikan dengan karakter kayaknya. Lagi begundal ya. Jadi mau nggak mau ngikutin. Jadi pas karakternya. Ini sebenarnya yang mau ditanya siapa sih? Oh iya. Kok mau nanya saya, kamu rahasia dong. Iya. Boleh nggak apa-apa, oke. Tapi gini, pada di zaman dulu itu ya, kalau acting itu masih dibilang hobi, belum menjadi untuk mencari. Oh iya, dulu nafkah. memang mencari betul. itu sesuatu yang menjadi Mustahil lah ya. menjadi sampingan aja. Iya, sampingan Lu aja. tetap harus bekerja. Iya, gue sempat dulu memang di dunia acting itu kan begitu beres sekolah ya kan gue sempat kuliah nggak beres di salah satu perguruan tinggi. SD nggak beres Pak, udah. Iya, jadi sampai SMA lah gue kerja. Terus abis itu gue ngajar-ngajar kan di beberapa SMA di Bandung tuh. Di SMA 2, SMA 3, gue pernah ngajar tuh di ekskul. Nah, ada namanya ekskul kabaret, komedi musikal di Bandung tuh terkenal tahun 90, dekade 90-an tuh. Komedi musikal di project apa. Gue dulu tuh ngajar-ngajar Pak. Nah, gue pikir habis itu tapi ngajar-ngajar kan duitnya nggak seberapa kan. Akhirnya nyokap gue bilang, udah dong lu ngapain sih acting-acting yang bapak bilang tadi tuh bahwa nggak jelas, kerja aja deh. Karena mengikuti panggilan ibu kan paling tahu kan ya. Iya, sama saya juga dulu, ibu saya gitu. Paling takut sama ibu. Makanya. Tapi Ibu tuh gimana gitu, sih Pak. cuma lulusan SMP Pak? Wah, SMP mah mau kerja di mana ya? Susah. Makanya akhirnya gue kerja Pak, memutuskan untuk kerja. Ya udah kerja deh. Gitu. Gue nganter kerjanya juga ngajar, gue nganter teman ngelamar ke restoran. Masuk gue jadi waiter atau enggak jadi apa gitu ya, ngelamar lah. Itu tahun berapa tuh? Wah itu awal 2000. Watu sama watu jadi satu. Wah itu maksudnya watu itu wah itu. Oh, wah itu. Mau tahu kan watu itu apa? Mau tahu. Wah itu jadi watu. Bisa aja kayak bajeng mas. Sosok pagi jadi petinju. Bisa aja sampai orek. Bakso genting. Oh iya masih genting. Terus Ya mulai akhirnya karena dari pesan dari nyokap udah kerja aja deh. SMA kan taman SMA ngapain gue kerja, akhirnya gue kerja di restoran, berharap jadi waiter di sebuah restoran yang lumayan bagus lah ya. Gue antar temen gue ngelamar, gue ikutan aja deh ngelamar di pekerjaan itu. Gue yang kena, yang dapat masuk, temen gue yang nggak terima. Nggak keterima. Udah tuh dulu di restoran Di tahun berapa? PT Fast Food itu 99 gue. Oh 1999. 1999 akhir gue kerja itu, gue masuk. Ya kalau ngajar itu tahun? Ngajar gue dari mulai 90. Emang lulus tahun berapa Pak? Oh 90. Gue 96. Oh, 97. Berarti bukan 90 Pak. Kok udah ngajar Bapak bilang tahun 90? Iya salah ya gue ya. Bapak jangan gitu dong. Saya Habis lahir tahun 90. Flashback ke tahun 90 tuh kayaknya perlu energi yang susah gitu. Jadi terlalu ini kan 2000 berapa? Suram ke dalam ya. Jadi ketahuan banget tuanya gue. Untung saya masih muda. Iya gue ngajar itu lulus ya 97-an ngajar. 97 sampai 2003 lah ngajar itu ekskul ya. 2003 sampai 2010. Nah gue masuk ya gue jadi sambil Oh jadi sebelum itu yang tadi itu yang tahun 99 tadi. Oh jadi masuk ke film tahun? Masuk ke film sih gue 2000 yang dunia pertelevisian itu 2000 berapa ya? Gue 2001 lah mungkin Di TPI itu ya? TPI itu. Kemudian dapat lagi gue yang gue masih ingat 2005 2006 tuh di Bajai Bajuri itu pertama gue sinetron. Iya Bajai Bajuri itu ya kan. Jadi ada gimana tuh kesan-kesan waktu masuk? Nah Bajai Bajuri itu kebetulan kan kakak pembina gue udah punya kakak pembina ceritanya. Dia itu salah satu penulisnya di Aris Nugraha Production. ANP yang sekarang itu. Mereka salah Di satu situ penulis. jadi siapa? Gue jadi orang Padang itu. Jadi awal kenapa gue suami takut istri itu karena orang taunya gue pernah jadi pelayan Padang. Jadi nyambung Pak, gue pernah jadi pelayan di restoran, main sinetron jadi pelayan ya kan. Jadi orang Padang, begitu jadi orang Padang, suami itu jadi orang Padang juga. Jadi Bajai Bajuri itu dulu ada setelah sekian 100 episode sekian itu Mat Solar memutuskan untuk keluar dari Bajai Bajuri. Kemudian di Trans TV manggil lagi, terus bikin lagi Bajai Bajuri baru namanya.
Main lagi. Nah, di situ tuh, gue masuknya bukan baju-baju yang salon oneng, bukan. Sebelum diterusin tadi belum terjawab. Ini Betul. masalah ngomong bahasa Padang itu observasinya bagaimana? Iya, observasi. Tadi kan belum dijawab. Mau Gimana tahu sih? nggak? Mau tahu kan orang mau tahu Mau semua. tahu ya? Mau tahu banget sih? Nah, iya dong. Mau tahu aja apa mau tahu banget? Mau tahu aja. Dari mana maksudnya? Awalnya gitu ya, gue dapat peran itu Padang Dari Resto. Prancis itu. Bukan Prancis pak, bukan. Awalnya dari peran Padang itu yang di Bajai Baru. Akhirnya gue Akhirnya belajar observasinya. Observasi itu gue 10 hari di restoran Padang, 10 hari di lapak Padang, 20 harian gue observasi jadi orang Padang. Bang langsung bisa tuh bahasa Padang? Enggak, gue pertama datang dulu ada namanya pasar baru di Bandung tuh, di lantai paling bawah ada rumah makan Minang Saiyo namanya. Ya. Oh, ini berarti terima kasih nih. Terima kasih untuk Minang Saiyo. Oh. Jadi pertama gue datang, Pak saya mau ngelamar, udah nggak ada lowongan katanya bilang. Gue bilang nggak usah Pak, saya hanya nggak usah digaji, kata orang Padang yang punyanya. Mana ada orang Karajo nggak digaji? Itu dia bilang. Enggak Pak, saya ini mahasiswa untuk studi banding tentang kebudayaan Padang, gue bilang. Oh udah, esok datang ke sini katanya. Buka saya jam 9, tutup jam 5 sore. Oh, Datanglah gue, udah. Gue lihat cara masaknya bagaimana, cara ini piring dan sebagainya kayak seperti apa. Semua 10 hari itu. Detailnya. Detail nyarem bagaimana sih masak rendang, Dari, gue tahu. sampai cuci piring itu beda juga. Di piring mah biasa, nggak usah orang Padang juga bisa Pak cuci piring. Enggak, takutnya kan ada ciri khasnya juga. Kalau Enggak. soalnya kan makanan Padang kan biasanya kan full dengan santan. Iya, untuk makanan ciri khas. Tapi kalau untuk cuci piring ciri khas Padang, orang Padang nggak ada ciri khas cuci piring. Oh, kalau aja Sambil nari piring gitu nyuci piringnya. Tahu bersih itu piring set gitu. Kadang-kadang Enggak ya. kan nanya, kan Oh, iya. mau tahu. Nah, Oh, iya, mau tahu. mau Boleh tahu. dong. Kan Ya. saya nggak tahu. Iya benar-benar. Ya kan Bapak yang pernah Yang pernah observasi. kan? Iya, Ah. habis itu terus nah gue tahu mengenal domino yang beletak di meja itu dari observasi gue Di Padang. ke lapak-lapak di orang Padang. Oh, emang itu asli Padang punya. Itu yang gue tahu itu Padang Pak yang suka main domino yang tak yang Bukan tebal-tebal orang itu. Aceh juga main juga. Mungkin ya Sumatera kali ya. Ya, pokoknya Tapi gue tahu mengenal kita Sumatera, Medan tuh pada main Ya, juga mungkin. gitu. Letak. gue taunya domino yang beletak itu tuh di situ Pak. Kalau yang domino nggak letak sih. Itu biasa begadang gue pakai kartu yang petak gitu. Oh, gitu. Jadi berapa lama? 20 hari? 10 hari di restoran, 10 hari di lapak lah orang Padang ada di Kiara Condong tuh di salah satu Condong. Bandung, daerah Bandung. Tuh ingat tuh yang orang-orang Bandung nih, tempat-tempatnya Mang Ojo suka observasi jadi Mungkin orang nggak Padang. tahu orang. Jadi Di mana tadi yang di rumah makan Minang tuh di Pasar Baru. Pasar Baru. Di Yang mananya? di Pasar Baru lantai paling bawah tuh Minang Saiyo namanya. Minang Saiyo. Udah nggak ada tapi mungkin sekarang. Oh, udah nggak ada. Itu tahun 80 ya? No, kok lama Oh, amat. enggak, Bukan Pak, 2005. 2005. Ya kita doain masih ada dong. Oh, iya, Siapa iya. tahu kan dia makin besar mungkin kan. Mungkin ya. Kan karena salah satu yang bantuin juga kan. Iya. Ada foto nggak di situ? Wah, gua nggak ada karena kan taunya observasi aja lah. Mereka akan ingat nggak kalau kira-kira kalau Mereka misalnya- tahu begitu gua ada di TV langsung dia telepon gua. Lu ternyata artis katanya gini. Oh gitu. Iya. Waduh. Gua bilang bukan Pak, kan waktu itu mahasiswa belajar. Tahu mereka akhirnya. Nah, kita tahu yang di lapak itu juga. Yang di lapang nggak tahu dia karena muka gue samar. Kan gue kalau main sinetron atau film itu selalu merainin samar gitu. Muka gue di pakai kacamata, pakai kumis lah dan sebagainya. Oh gitu. Orang jarang ngeh kalau itu deh ternyata pemainnya si Anu. Oh, memang sengaja. Memang sengaja gue pengen begitu gue jadi karakter si Anu, gue pengen pakai kumis gue pengen logatnya begini gitu. Oh. Nah, ini juga nih ada maksudnya kepengen mau tahu juga nih ya. Mau tahu terus deh kayaknya. Iya dong. Oh, iya. Ini kan acara mau tahu, Pak. Oh, mau tahu. Gary Skype mau tahu. Gary Scott mau tahu. Oh, Pakai jadi- H ya, mau tahu. Nah, kan ada memang sebagian orang kepengen eksis Di dunia beginian. ini dengan cara ya ngulangin infotainment segala macam bikin Sensasi. segala macam. Kalau Mang Ojo gimana? Kalau gue sih nggak termasuk yang begitu ya, memang ya itu tadi Pak, karena saya tuh lurus-lurus aja orangnya, jadi acting aja begitu, acting bagus orang pakai lagi, bikin kreasi orang tahu siapa, oh si Anu si Ojol pakai lagi dan terus-terusan gitu. Jadi nggak ada tuh yang namanya pakai sensasi liput-liput, nggak ada. Sepanjang perjalanan karir gue tuh ya begitu, makanya karirnya ya nggak terlalu langsung cepat gitu apa dan sebagainya. Ya, kan memang ada orang yang nggak kepengen Memang saya aktor gitu, jadi artinya nggak gue juga nggak terlalu mau yang hidup pribadi gue diliput, pengen apa sih seharian. Tapi kalau hanya sekedar liputan itu ya nggak masalah gitu. tuh.
Jadi memang karya, gue ciptain karya, gue main bagus, abis itu orang tahu ini pernah jadi ini gue. Alhamdulillah tuh dari orang Padang itu apa namanya, tangga titik-titiknya tuh ada. Pertama gue observasi di restoran Padang, gue jadi orang pelan Padang di Bajai Bajuri. Oh, Terus seru deh. kemudian jadi orang beruntung Padang banget. lagi tuh gue beruntung banget. Suami sampai takut istri yang sekian ratus episode tuh. Hits gue kan di situ mulai. Alhamdulillah tuh ya. Padang. Dapat lagi film 2000 berapa ya? 2009 Gara-gara- apa? Suami-suami takut istri juga. Gara-gara Padang juga gue jadi apa ada namanya Bahasa filmnya itu tentang film Padang. Tabula Rasa namanya judulnya. Tabula Rasa itu tentang Padang. restoran Padang juga. Dan itu film yang dapat banyak penghargaan Piala Emang Citra. ada cocok-cocok muka Padang juga sih. Iya, orang nggak nyangka gue orang Sunda gitu. Dan gue paling ribet itu ketemu orang Padang, sangkanya orang Padang diajak ngomong Padang. Kalau orang Padang asli kan ngomongnya kayak gue ngomong Indonesia ini kan lancar, nggak terbata-bata kan. Yong, tuh coba Yong. Loading dulu pak gue. Kan bukan asal orang Padang. Oh maksud dia adalah gini. Beda kalau kita misal lu orang Sunda nih pak. Lola dong ya. Loma. Kalau orang Sunda ngomong Loma. Kalau orang Sunda ngomong Sunda kan cepet kan, orang Sunda asli. Iya. Kalau orang Nya lagi gua. orang Sunda nih mau tahu orang Sunda. Motal. Sekarang kita bertanya mau taunya nih di dalamnya. Ya kan, Maksudnya suka gimana? duka di dalam lokasi syuting. Oh. Selama berkarya, selama lu hidup berakting ini, suka dukanya apa? Yang paling terpahit dan termanis, tak terlupakan, yang judul lagu ya. dilupakan, Cinlok, Oh, Cinlok sih nggak berani saya. Nanti bahasa Cilok. kalau Cinlok nanti apa mengukir kisah-kisah lama, bahaya. Nanti datang lagi orang yang ke rumah gue. Kan udah punya bini, Pak. Saya pun nggak mungkin datang udah punya bini. Oh iya. Enggak, dia. Kecuali diundang, Mbak. Iya, jadi sebenarnya Iya, selama syuting itu sebenarnya karena itu hobi apa namanya udah hobi dari gue sendiri gitu. Artinya apapun syuting itu gue terima dengan suka hati gitu. Nggak ada yang jadi beban berat. Cuman pengalaman yang paling wow itu pernah sih gue main di salah satu PH tuh. Namanya Angin di Surga nama PH-nya. Ada Angin di Surga ada. Itu gue di calling pagi Pak jam 9. Sampai siang belum di-tag, sampai sore belum di-tag. Terus lama. Dari make up aku ganteng sampai puyuh, Pak. Itu dari jam berapa? 9 pagi. Sampai Isya tuh habis sholat Isya jam 7 malam. Enggak di-tag, gua protes. Pak, kamu saya diambil. Akhirnya diambil satu scene. Diambil satu scene. itu dari jam 9 sampai habis. Dan iya sampai maghrib sampai Isya, Pak. Saya mau curcol, Pak. Kenapa? Saya dari jam 4 sore sampai jam 6 pagi besoknya Nggak nggak di-tag, Pak. Pulang orangnya saya pulang juga. Iya. Iya bener, Pak. Kabur maksudnya. Enggak, emang rese orangnya. Oh, rese. Iya, gua akhirnya gua di-tag tuh kan, di-tag udah. Bang nunggu satu scene lagi, ye. Gua tungguin tuh dari habis Isya sampai sholat tahajud nggak di-tag lagi. Gua nggak banyak ngomong Tapi habis itu seperti tag kan? iya satu tag satu scene. Gua kan masih ada 3 scene kan. Akhirnya gua habis menjelang sholat tahajud gua pulang. Gua nggak mau ngomong. Dia mungkin cari gua kali. Ojol kemana? Gua udah pulang. Ditelepon bang, ganti aja sama yang lain gua bilang. Iyalah. Itu karena gua kesel banget gitu maksudnya. Ya gua tau lah di dunia produksi syuting itu kan harus menunggu itu kan dari bagian daripada syuting. Tapi menunggu yang terlalu itu kejahatan dari syuting pak. Nah, maksudnya iya, tapi Iya kan dong. setelah maksudnya seharusnya mereka itu kan komunikasi yang baik ya dan benar minimal ya. ada komunikasi Maksudnya dia kasih atau tahu, enggak. oh bang ini Ini nggak ada sama sekali tuh. Nggak ada sama itu Bener. itu yang memang harus diperbaiki sebenarnya mau tahu ya kan. Mau tahu syuting kan kayak gitu tuh pak. Itu pengalaman yang gua paling. Jadi memang yang sering saya alami juga seperti itu. Tar dulu ya nggak ngomongin. Oh lu take. Nggak ada omongan, Atau nggak kan? gini, boleh pulang dulu. Nanti kalau sudah mau Hmm. take, saya baru panggil. Ya kan, lihat kayak gitu-gitu kepeduliannya itu loh, tanggung jawabnya itu kurang ya responnya. Makanya. Itu harus diperbaiki. Gue sempet juga, bang syuting gitu, bang, oh ini abang masih lama, abang pulang dulu. Buset dia pulang kemana? Pakai pesawat, syuting di Bali, rumah gue di Bogor. Ya Masa nggak, pulang maksudnya dulu? ke hotel. Oh, ke hotel. Ingin apa? Bener dong. Serius banget abang ini nih. Enggak dong, ini saya serius. Serius. Jadi Mau tahu? mau tahu nggak? Jadi kan memang seharusnya seperti itu. Bener, Jadi komunikasi minimal kita jadi dikasih tahu lah. Maksud gue juga paham bahwa menunggu itu adalah bagian dari syuting. betul. Tapi menunggu harus yang keterlaluan benar. itu bagian dari kejahatan syuting. Enggak Pak. kan ada prosedurnya seperti Iya, apa. betul. Ya kan harus bagaimana. Jadi enak orang nunggu. Oh, abis ini scene ini kita misalnya kan dikasih schedule nih. Ya kan?
ya lu scene ini gitu kan masuk scene ini dulu siapa aja, scene awal ini berapa scene, baru scene gua, berarti callingan gua jam berapa gitu kan. Betul. Itu harus sesuai ya kan, kalau nggak sesuai ya mereka yang salah berarti kan. Nah, Benar nggak? Itu segala sesuatunya harus diperbaiki. Tapi kesini masih suka begitu nggak? udah enggak sih, karena gua kan lebih banyak bukan milih-milih, bukan sih sebetulnya. Jadi memang harus ditegasin dari awal Pak. Kalau sekarang tuh bang, ini gini, lu sini, gue kasih tahu. Oh ini gini nih, gini, gua ini. Lu mau terima gua apa enggak? Kalau enggak ya udah nggak usah. Oh gitu. Jadi makanya, oh ya oke paham. Lu terima terus bawa keluar lagi. Kan kalau gitu. Nggak bisa. Oh, iya. Jadi sekarang tuh lebih jarang yang gitu, karena gua udah kalau sekarang tuh gua udah perjanjian dari awal kalau dia mau pakai gue. Dengan dipakai? syarat, maksudnya pakai syuting Pak. Oh iya benar. Di peran itu gua kasih syarat dan ketentuan nih begini. Begitu. Berarti cuman itu doang nih, kalau ada Nggak yang ada, lebih, karena sebagian lebih dari- dahsyat nggak ada, yang tak terlupakan, yang terindah Nggak ada. harus ada lah. Masa selama syuting nggak ada pahitnya doang? Ada, Nggak Pak. boleh begitu lah Pak. Tapi gue nggak mau kasih di mau tahu, itu mau tahu aja. Ini mau tahu aja emang bener Itu nih. makanya mau tahu. Nggak berani Pak, gue nggak berani. Ada yang indah-indah, biar gue aja yang menyimpannya. Oh, masa nggak dikasih tahu sedikit nggak, maksudnya? Yang memang apa ya? Yang Ya cinlok ada lah, maksudnya waktu kita muda-muda ada cinlok dan sebagainya ada. Tapi saya kan nggak ngomongin cinlok loh Pak. tadi ngomongin cinlok. Bukan, yang bagus. Cireng. Oh yang indah kan ya itu Pak. Ya matahari naik nih kayaknya. Tiba-tiba matahari indah sekali. Mantap ini. Set. Dilebur Ya kan? tenaga dalam. Luar biasa memang. Waduh, banyak teman-teman yang apa? Yang Anda Di lokasi syuting suka gimana? berbagi, sharing. Oh iya, gitu iya, kan. iya. Memang apa akhirnya bahagia itu kan nggak selalu harus cinlok, nggak harus Tidak, itu. tidak. Saya nggak nanya ke sana Pak. Oh enggak ya? Enggak, yang jelas mah gini. Kan ada seneng-seneng kayak misalnya rezeki kita double, ternyata apa kita nggak punya apa-apa itu dibawain makanan, Bonus. apa berbagi dan Iya, makanya gue bilang bahwa karena gue hobi dunia syuting ini, dunia ini tuh karena hobi, jadi semuanya itu gue anggap memang menyenangkan dan bahagia. Cuman ya itu kalau lu tetap bilang bahwa ada nggak pengalaman yang paling nempel, ya itu yang nempel yang gue nggak di-take sampai berapa kali gue pulang, itu pengalaman selama gue syuting. itu sih yang paling menarik ya. Jadi pokoknya yang jam tadi terus sama Semuanya kehidupan syuting tuh gue menarik banget lah pokoknya, antara dari kalau lagi bulan puasa buka bersama, kalau apa dan sebagainya selalu tuh pasti. ya pagi temen istri ya sama anak suka datang yang main suka datang itu luar seru biasa kan, ya. iya. Tapi kalau dulu Nggak ada Pak. baik lagi. Baik lagi dulu. Ding dang. Dingcer, ding ding dingcer. Enggak berani. Mau tahu. Wah. Mau tahu nggak Kalau boleh mau tahu tuh harus ceritain semua loh. Tapi kan nggak, emang mau tahu ya? Iya dong. Panjang episodenya nanti kalau. Enggak apa-apa, bagus. Nanya yang lain aja. Kan dulu Pak, ini kan ceritanya masa lalu, maksudnya kalau sekarang kan beda, maksudnya sekarang itu sudah sama kayak istilahnya gue misalnya, kayak sekarang kan gue juga udah berkeluarga apa segala macam, ya dulu ya jelek hancur ya kan. Mau tahu nggak ide ya? Mau tahu nggak? Nggak bisa. Lebih seru Ini ini acara saya, ceritanya. Pak. Ini acara saya, Oh Pak. acara dia. Jadi yang nanya hanya Anda saja. Iya, kalau saya rahasia punya. Kalau mau Mau berbagi, tahu Gary Ishak nanti? Kalau mau berbagi Tunggu di sedikit channel aja. gua Ojol Ramdan ya, atau enggak channel. Nama channel lu apa nih Bang? mau tahu? Mau tahu Gary Ishak. Gary Ishak mau tahu. Gary Ishak channel. Elip. Oh, Pak, saya Elip. lagi syuting, kenapa lu berisik banget ya Pak? Elip biasa, suka duka Saya lagi syuting. Pak. Suka duka syuting ini. Maaf kan nggak ada ini. Suka duka syuting ini. Kata apa gimana gitu. Cut dulu. Lu mau Udah nggak ngapain apa-apa sih? Bang, nggak apa-apa itu jelas itu aja. Ciprol and action. Nah, mau tahu kan? Mau tahu banget. Jadi itulah. Oke, ini kan kita udah discuss semua Udah nih, banyak segala jauh macam ya. ya kan, tentang film, awal karir, bagaimana perjalanannya seperti apa segala macam ya kan. Nah sekarang yang gue mau tanyain nih adalah yang lagi hit sekarang, Lagi tren ya. lagi trending topik. Oh iya. Ini ada yang lagi istilahnya mama muda. Mama muda. Iya, itu sampai dibikin lagu. Oh, itu menurut lo punya tanggapan lo gimana sih? Mama muda. Wow, mama muda tuh kan harus selalu yang wow. Ya kan? Yang luar biasa. Itu Kalau gimana? ngomongin mama muda, paling nggak kuat. Tawan ya mobil ini. Paling nggak kuat loh mama muda itu. Oh, gimana sih? Mama muda itu lain topik Pak. Oh, gitu. Karena mama muda itu bagian daripada kepulauan-kepulauan Indonesia yang mesti dilestarikan dan Apa hubungannya sama pulau-pulau Indonesia, Pak? Gak ada hubungannya sama pulau-pulau di Indonesia.
Iya Mama muda tuh gua nggak no komen lah Mama muda susah kenapa Pak. harus ada komen kan mau tahu. Iya kalau gua komen nanti terjerumus Mama muda repot Pak. Enggak Pak, kan maksudnya istilahnya bisa yang wah kalau gue sih enggak ya. Trending yang lain aja, trending yang lain lagi yang rame nih. Gak bisa misalnya sih di mana. mau Mama muda. Yang itu tuh, yang di Amerika yang lagi banyak kerusuhan tuh, ya kan bisa yang begitu deh. Ya kalau gini, oke kita. Mama muda udah tau lah ada yang ngebahasnya di antara bapak-bapak muda dong. Gua kan udah tua ya, Pak. sekarang saya mau nanya nih tentang ya nggak usah. Maksudnya ini bisa puluhan tahun aja tetap ada, dulu ada sempet sama-sama bayang, sekarang mulai ada lagi nih. Ini tentang rasis. Nah, Lo itu orangnya dia. rasis nggak Mang Ojo? Gue sih rasis terhadap makanan gue ya. Ini saya bukan nanya maksudnya rasis Oh, makanan. rasis sama Nggak nanya makanan rasial tuh kan. sama orang itu. Iya, ini orang ini saya nanya kenapa jadi makanan rasis? Ya kan gue suka ngebedain kalau makanan itu mana tanah mana beras. Itu jadi. Pak, nggak ada hubungannya, Iya, iya. Pak. Rasis yang lagi rame yang lagi. Mengemaskan. Ya, siap. Mengemaskan. Mengemaskan. Yang lagi rame di Amerika tuh ya rasis yang. Enggak, iya kan itu di negara Uncle Sam. Uncle Sam. Nah, itu kan sering terjadi ya. What's up maniga? Dulu sentence and future. Ah, iya, Wah, Ya, kan? kalau gue menurut sih memang kalau urusan rasis nggak ada dalam kamus gue ya. Maksudnya memang nggak boleh ngebeda-bedain. Bahkan di agama kita ngajarin kan, Nabi kita Betul. ngajarin bahwa yang membedakan kita adalah hanya Tapi ada iman jarak saja. aja. Enggak juga Pak. Lo Rasis kan- itu nggak boleh. Oh, belum pernah ketemu orang itu terus ngobrol-ngobrol dekat pasti kan aduh ini ya. Itu rasis loh, Pak. Nggak boleh itu. Nggak boleh, Pak. Itu juga rasis termasuk. Gue nggak pernah begitu Pak. Benar, ntar gua iseng ntar Karena gue coba belum aja. mandi jadi gue nggak enak. Jadi. Oh udah. Ntar ini gua juga. buka tes kita pakai sembunyi itu kan kamera tuh sembunyi lihat kan. Ntar ya kan. Mau tahu, ntar lagi. Ntar gua bikin iseng ah. Bener nggak dia nggak rasis? Ya, kok rasis? Aduh. Iya, ngebahas itu yang rasis itu ya. Sebenarnya ya itu kan Nabi kita juga ngajarin bahwa yang bedain kita hanyalah keimanan kan. Betul. Semua itu manusia sama, yang bedainnya adalah keimanan. Keyakinan juga ya. Iya. Nah, terus masalah yang rasis yang lagi rame di Amerika itu memang yang gua tahu bangsa kulit putih itu dari dulu memang bangsa yang selalu menang sendiri, ngejajah gitu, Pak. Dari nenek moyangnya Romawi dulu kan ambil ini, terus kayak Amerika kulit putih ngambil ngejajah orang Indian. Nah, kan? sebenarnya gua tanya, sebenarnya kalau orang Amerika putih negro. Amerika sendiri itu penduduk aslinya siapa? Ya, suku Indian itu kan yang gua tahu kan. ya? Iya, Indian. iya. Kalau So, ini kalau tidak salah ya, mau tahu Ya ya. kan lu kalau nonton film-film koboi ada tuh orang-orang Amerika pakai baju seragam datang ke tanah orang Indian. Mereka selalu ngambil ini ngegarap apa? Pasti tuh selalu apa? Jadi memang ngejarah ya, langsung ngejarah. Jadi ya? urusan rasis itu memang udah dari zaman jebotnya sudah ada gitu. Dan rata-rata tuh kejadian itu dari nenek moyang mereka bangsa-bangsa kulit putih. Berarti beruntung lah ya orang Kayak di Indonesia ya. Afrika kan orang negro jadi budak. Zaman budak coba. Kan kalau dia orang Islam dia nggak ada namanya perbudakan, udah selesai ya. Kalau di Indonesia? Mungkin di Indonesia ada orang Belanda ngebudakin orang-orang kita dulu Pak, banyak. Tapi nggak rasis. Nggak rasis, tapi kan tetap aja hak asasi perbudakan itu kan termasuk. gitu ya? Iyalah, jadi ngebedain dia kastanya. Dia golongan orang kaya, dia orang miskin, bisa gue injak dan sebagainya. Nah, itu Dulu. sering terjadi tuh. Iya, termasuk di Indonesia juga dulu kan zaman Belanda Sampai tuh. sekarang masih ada nggak ya? Kayak misalnya lu senior, lu junior gua. Oh, itu Nah, salah itu satu sama suka dong. bakanya ya. Iya, jika bakal Nggak kan boleh dari tuh, makanya tuh yang di mana mau tahu nggak boleh. Lu senior, gue junior, nggak bisa Nggak itu. bisa, harus sama, Ada harus saling ceritanya. mengisi, saling berbagi, share dan segala macam kan. Ya gue sih nggak setuju karena memang nggak ada lah pokoknya yang setahu gue di apalagi Nabi Muhammad SAW mengajarkan itu sudah selesai, nggak ada Pak, nggak ada urusan yang ngebedain itu cuma iman doang kok. Betul. Gila ya, keren banget ternyata Mang Ojol ini. Luar biasa loh. Lebih kerenan ini nih. Ternyata yang otaknya ada harusnya mau isinya. tahu. Kalau saya kan nggak ada. Saya banyak belajar juga dengan beliau nih kan. Saya juga banyak belajar nih urusan tadinya saya nggak ini diingetin ini sekarang tuh Gary Iskak itu ibaratnya alarm selalu mengingatkan semua orang hebat. Masa Allah. Nggak ada tuh orang yang kerja. Tanya acara saya Pak, Oh, udah iya. dikasih tahu. Iya benar. Nanti Gajinya aja. Allah yang gaji loh. Kalau orang yang kerjanya mengingatkan tentang keimanan tuh Allah yang kasih gajinya. Masya Allah, alhamdulillah. Masya Allah. Ya. Tahu. Mau tahu? Jadi lu semuanya jangan lupa terlalu subscribe, Subscribe, Lu like, dan share. Datangin itu alamat apa? Alamat YouTube-nya. Gary Iskak. Gary Iskak mau tahu. Banyak artis-artis yang diwawancara sama dia. Siap nggak hanya artis kok. Enggak artis tuh. Jadi lu juga semua ada kesempatan untuk diwawancara sama Gary Iskak. Nanti kalau ada yang mau boleh lah. Oke. Siapa kek? Ya udah, Mang Ojol pokoknya Oke. thank you banget nih Siap. udah mau bersedia
di acara Motau, Geriska Motau aja. ya kan? Motau. Sukses terus Motau, ya. Nanti kalau misalnya ada acara-acara, ada program lain mau ya bantu. Gua ikut dong. Harus ikut ya, mau ya. Kalau nggak Motau. Motau. Oh. Oke, sampai ketemu lagi di next Motau, Geriska. Mau tahu siapa selanjutnya? Ada lah pokoknya. deh. Sweet sweet.